Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang Mahsanah Syariat Islam dengan saya, Dina Nur Azizah. Kali ini kita akan membahas tentang hukum rasionalitas, emansipasi, dan ketergantungan. Mahsanah Syariat Islam. Mahsanah berasal dari kata hasan yang berarti baik atau indah. Jadi, hukum Islam itu memiliki beberapa maziyah atau keistimewaan dan beberapa mahsanah atau keindahan yang menyebabkan hukum Islam menjadi hukum yang paling kaya dan paling dapat memenuhi hajat masyarakat serta menjamin ketenangan dan kebahagiaan masyarakat. Maziyah dan mahsanah syariat Islam apabila dipraktekkan bersama-sama dengan ajaran-ajaran Islam yang lain, maka niscaya benar-benar dapat membentuk suatu umat yang ideal, yang padanya terkumpul segala unsur kekuatan yang adil, keteguhan, dan kehidupan yang baik, serta kemajuan yang utama. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mahsanah syariat Islam. Ada 3. Yang pertama yaitu hukum rasionalitas, yang kedua hukum ketergantungan, dan yang ketiga ialah hukum emansipasi. Mahsanah syariat Islam yang pertama ialah hukum rasionalitas. Syariat Islam secara langsung berasal dari perintah Allah. Namun, di dalam memahami syariat, ada sebagian campur tangan yang diberikan kepada manusia untuk menafsirkan dan menjabarkan perintah wahyu Allah itu. Hukum Islam yang tidak jelas ketentuannya, maka dapat dikembangkan dengan ro'yu manusia. Persoalan-persoalan baru selalu muncul mengikuti dinamika kehidupan manusia. Dan persoalan-persoalan baru tersebut biasanya belum ada pada zaman terdahulu, sehingga para ulama sebagai pewaris, penerus, pengemban tugas mulia yang pernah dilakukan oleh Rasulullah dituntut untuk melakukan ijtihad. Oleh karena itu, saat ini hukum tidak hanya terdapat dalam 2 sumber ajaran saja, Al-Quran dan hadis, tetapi juga ijma, qiyas, dalam kitab-kitab fikih, dan lain sebagainya. Dan hukum Islam itu sesuai dengan akal kita. Segala hukum yang dinaskan dalam syara adalah makulatul makna, yang artinya kandungan maknanya dapat diterima oleh akal. Dan hukum Islam tidak ada di dalamnya hukum-hukum yang menyalahi analogi yang benar, karena hukum Islam itu datang sebagai rahmat, hikmat, maslahat, dan nikmat. Mahsanah syariat Islam yang kedua yaitu hukum ketergantungan. Dalam Islam telah diatur tata cara hubungan antara manusia dengan Tuhannya sebagai hubungan vertikal atau hablum minallah, dan hubungan manusia dengan manusia sebagai hubungan horizontal atau hablum minannas. Jadi Islam tidak hanya mengatur masalah individu dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur kehidupan masyarakat. Nah, dari 2 aspek yang bergantung dan terkait itulah merupakan inti kehidupan manusia yang fundamental. Hukum ketergantungan dapat diwujudkan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, baik tidaknya atau sah tidaknya suatu ibadah ditentukan oleh niatnya, karena niat merupakan pangkal dari segala amalan. Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Yang artinya, sesungguhnya amal itu bergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang itu tergantung dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat muttafaq alaih. Sedangkan kaidah fikih menyatakan al-umuru bimaqasidiha. Setiap urusan tergantung kepada tujuannya. Yang kedua, setiap hukum Islam digantungkan pada menarik kebaikan dan menolak kerusakan. Karena itu, jika terjadi suatu kasus di mana seorang mukallaf disuruh memilihnya, maka pemilihan itu digantungkan kepada kerusakan yang paling ringan atau kemaslahatan yang paling tinggi, atau juga mendahulukan menolak kerusakan daripada menarik kebaikan. Kaidah fikih dinyatakan darul mafasidi aula min jalbil masalih.
menghilangkan kemadharatan lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan. Kaidah yang kedua, idza ta'arada mafsadatani ru'i a'dhamuhuma dhararan birtikabin akhaffihima. Yang artinya, jika dihadapkan pada dua mafsadat, maka mafsadat yang besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan. Masalah syariat Islam yang ketiga yaitu hukum emansipasi. Hukum Islam tidak mendiskriminasikan laki-laki dengan wanita. Semuanya mempunyai peluang yang sama dalam menjalankan kewajiban dan menuntut hak-haknya. Namun penuntutan hak dalam hukum Islam tidak berarti sama, tetapi disesuaikan dengan proporsi yang ada. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibun mimma iktasabu walinnisa'i nasibun mimma iktasab. Yang artinya, karena bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dalam soal mencari nafkah dan memimpin, laki-laki lebih berperan daripada wanita. Tetapi dalam memelihara keluarga, wanita itu lebih dominan daripada laki-laki. Islam hadir untuk mengatur tugas masing-masing jenis manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Yang artinya, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, laki-laki, atas bagian yang lain wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian harta dari mereka. Hukum Islam mempunyai hukum khas manusiawi, sehingga hukum-hukumnya didasarkan atas kodrat manusia. Karena itu, ada perbedaan khusus antara wanita dan laki-laki dalam pertakfilan. Misalnya, wanita mengalami haid dan nifas, maka baginya diberikan kelonggaran meninggalkan sholat atau puasa. Sedangkan laki-laki tidak ada uzur seperti itu. Yang kedua, wanita diharuskan beriddah setelah ditalak suaminya, tetapi laki-laki tidak. Dan yang ketiga, kewajiban mencari nafkah di pihak laki-laki, sedang wanita hanya membantu saja. Sekian video masalah syariat Islam tentang rasionalitas, emansipasi, dan ketergantungan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.